dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kuduskan kami Bapa, supaya kami layak untuk berkata-kata maupun untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 11 ayat 18. Saya bacakan demikian firman-Nya. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita menunjukkan bagaimana kesetiaan Daud pada Allah yang mengangkat dia menjadi raja melalui Samuel, dan juga menunjukkan bagaimana prajurit-prajurit Daud mau mempersembahkan nyawanya untuk raja yang diurapi oleh Tuhan. Awalnya diceritakan bahwa Daud mengatakan kepada pahlawan-pahlawan Yehuda yang ada di sekelilingnya, mereka ini sedang berkemah, sementara di seberang sana ada perkemahan orang Filistin. Mereka ini dalam suasana peperangan. Maka dalam keadaan yang seperti itu, wajarlah jika Daud yang adalah raja merasa kehausan. Sehingga dia katakan dalam ayat 17, sekiranya ada orang yang membawa air kepadaku. Maka hal ini didengar oleh prajurit-prajurit Daud. Sebagai tanda kesetiaannya pada raja, ada 3 orang yang bersedia menerobos wilayah perkemahan orang Filistin untuk mengambil air yang ada di dekat perkemahan tersebut. Apa yang dilakukan oleh prajurit ini itu sama dengan merelakan nyawanya untuk direnggut oleh orang Filistin. Sebab jika ketahuan, maka hal itu pasti akan terjadi. Tapi baginya demi kesetiaan pada Daud yang diurapi oleh raja, maka dia bersedia mengorbankan nyawanya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Daud. Ringkas cerita, dia pergi ke mata air tersebut, mencedoknya dan membawanya kepada Daud. Tapi apa yang terjadi? Apakah Daud langsung menerima dan meminum apa yang diberikan oleh ketiga prajurit tersebut? Kita melihat bahwa ternyata
Memang dia menerimanya, tapi justru dia persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Padahal sesungguhnya air yang dibawa oleh ketiga prajurit itu adalah air yang didapatkan dari mempertaruhkan 3 nyawa. Dan itu juga yang sangat dibutuhkan oleh Daud. Tapi Daud justru tidak mau meminum air yang dibawa oleh ketiga prajurit yang sudah diterimanya. Tapi justru dia persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang dia persembahkan itu adalah yang sangat mahal harganya. Yang sangat dia butuhkan ketika dia kehausan dalam peperangan. Dan juga mahal harganya, karena itu tak ubahnya seperti 3 nyawa untuk mendapatkannya. Nah, itulah yang dia persembahkan oleh Daud kepada Allah yang mengutus mereka untuk masuk ke dalam peperangan membebaskan bangsa Yehuda. Sebagaimana dahulu Musa dipakai oleh Yahweh untuk membebaskan nenek moyang Israel dari negeri Mesir ke tanah Kanaan, demikian pula Daud dan prajurit-prajuritnya diutus oleh Yahweh untuk membebaskan Yehuda dari keinginan Filistin untuk menjajah mereka. Dan ada harga yang harus dibayar demi kesetiaan kepada Yahweh. Mereka ini rela, sebagaimana prajurit tersebut rela mempersembahkan nyawanya. Dan demikian pula Daud rela mempersembahkan apa yang sangat dia butuhkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dalam hal ini saudaraku, ada pesan yang ingin disampaikan dalam ayat pembacaan kita, bahwa cukuplah sudah jika Allah mempercayakan kita untuk membebaskan umat ini dari penjajahan Filistin, dan kepercayaan Allah untuk mengutus kita sebagaimana Yahweh percaya kepada Musa untuk membebaskan orang Israel. Demikianlah kita harus bersyukur kepada Allah yang mempercayakan tugas yang sangat mulia, karena yang kita lakukan ini adalah membebaskan. Dan dalam kerangka pembebasan ini, apa yang termahal dalam kehidupan kita, hendaklah kita rela mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan ini adalah dalam kerangka mentaati Tuhan yang mengutus kita. Dan apa yang kita lakukan ini juga adalah demi untuk keselamatan bangsa Yehuda yang adalah sisa Israel yang baru pulang dari tanah Babilonia, di mana mereka dibuang 1 generasi lamanya. Dengan apa yang dilakukan oleh Daud tersebut, maka dalam Tawarikh 1 ini ada pesan bahwa begitulah mahalnya kita bagi Allah, dan juga bagi Raja Daud dan prajurit-prajuritnya yang rela mengorbankan yang termahal dalam hidup mereka demi keselamatan kita. Dan dikatakan bahwa dalam Tawarikh 1 tersebut, maka yang menggagas adanya bait Allah di Yerusalem adalah Daud, dan juga aturan-aturan kultus yang sudah ditetapkan juga datang dari Daud. Dan apa yang dilakukan ini adalah demi keselamatan kita. Maka hendaklah kiranya kita juga menghargai bait Allah yang sudah didirikan oleh Ezra Nehemia. Dan adanya bait Allah yang didirikan oleh Ezra Nehemia ini adalah sebagai bukti bahwa 1 generasi lamanya kita di negeri Babilonia itu bukan berarti putusnya hubungan di antara kita dengan Yahweh yang mengasihi kita. Dengan adanya bait Allah yang digagas oleh Raja Daud, itu adalah merupakan sebuah bukti bahwa ada kesinambungan hubungan antara kita dengan Yahweh. Nah, sebagaimana
Daud dan prajuritnya setia, bahkan mau mempersembahkan yang termahal untuk kemuliaan Allah. Kiranya demikian pun kita umat di masa sesudah pembuangan ini, hendaklah setia pada Allah seperti Daud dan prajuritnya setia kepada Allah. Demikian pun saudara kekasih dalam Yesus Kristus pada zaman ini, sebagaimana mereka setia kepada Allah yang rela mengorbankan yang termahal bagi Allah, demikian kiranya juga kita umat perjanjian baru dapat mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh Daud dan prajuritnya demi kemuliaan Allah dan demi keselamatan kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kehadirat-Mu untuk apa yang boleh kami lihat yang dilakukan oleh Daud dan prajuritnya dalam kerangka kesetiaannya pada Tuhan. Kiranya apa yang mereka lakukan ini juga boleh kami warisi. Biarlah kami juga setia pada Engkau dalam kami menjalani kehidupan kami, sehingga Bapa di surga, keselamatan yang sudah Engkau janjikan itu Allah tetap menyertai kehidupan kami semua. Pada saat ini juga kami berdoa, mendoakan yang kami kasihi saudara kami yang ada di Runggun Parindu dan di Perminggun Ngabang Sai Asap. Kiranya Bapa di surga, mereka juga tetap Engkau berikan kemampuan setia pada Tuhan dalam pergumulan hidup mereka di wilayah Kalimantan pada saat ini. Apapun pergumulan mereka yang sedang mereka hadapi, dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, kiranya mereka mampu untuk melewatinya. Yang Kau berkati semua pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, dan juga semua aktivitas yang terkait dengan pelayanan Engkau berkati. Dan juga terlebih-lebih pekerjaan mereka di sana, kiranya Engkau berkati, sehingga mereka boleh tetap bersekutu di dalam percaya pada Tuhan saja. Sehingga sekalipun mereka berada di Kalimantan, tapi mereka tetap boleh hidup sebagai saksi-Mu di sana. Sehingga dari keberadaan mereka di Kalimantan, nama Tuhan dapat dipermuliakan, bahkan dapat dikenal oleh masyarakat yang ada di sekitar mereka. Kami juga tidak lupa berdoa mendoakan semua yang ikut dalam doa pagi pada saat ini. Kau juga Bapa di surga memberkati mereka. Dan mereka juga mempunyai pergumulan-pergumulan. Kau senantiasa menyertai menguatkan mereka dalam pergumulan hidup mereka, sehingga mereka boleh juga mendapatkan kekuatan pada hari ini untuk menjalani kehidupan seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.